Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu, tanggal 27 September tahun 2023, saya akan mengomentari kata Surya Paloh, besar kemungkinan Anies Baswedan tidak nyapres. Maka Nasdem mendukung Prabowo Subianto. Setelah Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden dan pendukung garis keras dan pendukung politik identitas yang berkeinginan mengganti Pancasila dengan khilafah sebagai dasar negara Indonesia yang bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Melihat perkembangan situasi menurut informasi bahwa Anies Baswedan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus Formula E yang penyelenggaranya dengan biaya lebih 1 triliun lebih hingga saat ini belum dipertanggungjawab kepada Pemda DKI yang merupakan perbuatan korupsi. Kata Surya Paloh, kecil kemungkinan Anies Baswedan dapat ikut nyapres. Maka Surya Paloh berdalih mendukung calon presiden Prabowo Subianto. Dengan batalnya Anies Baswedan nyapres berarti tinggal 2 calon presiden yang bersaing merebut urutan nomor 1, yaitu calon presiden Ganjar Pranowo dan calon presiden Prabowo Subianto. Pendukung calon presiden Prabowo Subianto terbesar dari calon presiden lainnya. Pendukung calon presiden Prabowo Subianto terbesar dari calon presiden lainnya. Saat ini pendukung calon presiden Prabowo Subianto terdiri 5 partai politik, yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem. Melihat besarnya partai politik mendukung Prabowo Subianto, secara hitung-hitungan diduga nanti akan menang dalam Pilpres tahun 2024 nanti. Tetapi kalau dilihat dari figur, kemampuan, dan perilaku dari calon presiden, diduga dimenangkan Ganjar Pranowo karena masa lalunya baik. Selama 2 periode berhasil memimpin sebagai gubernur Jawa Tengah, dekat dengan rakyat, berani menentang garis keras. Sedangkan calon presiden Prabowo Subianto masa lalunya sangat jelek, dipecat mertuanya mantan Presiden Soeharto dari Pangkostrat dengan pangkat bintang 3, penculikan 2 aktivis hingga saat ini belum diketahui di mana keberadaannya. Isu Prabowo Subianto menampar Wakil Menteri Pertanian dan masih ada lagi. Harapan saya, semoga Ganjar Pranowo terpilih jadi presiden nanti demi terciptanya kehidupan demokratis yang mirip kinerja Presiden Joko Widodo yang elektabilitasnya mencapai 86%. Setelah Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden selaku pendukung garis keras dan pendukung politik identitas yang berkeinginan mengganti Pancasila dengan khilafah sebagai dasar negara Indonesia yang bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Melihat perkembangan situasi menurut informasi bahwa Anies Baswedan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus Formula E yang penyelenggaranya dengan biaya lebih 1 triliun lebih hingga saat ini belum dipertanggungjawabkan ke Pemda DKI yang merupakan perbuatan korupsi. Kata Surya Paloh, kecil kemungkinan Anies Baswedan dapat ikut nyapres, maka Surya Paloh beralih mendukung calon presiden Prabowo Subianto. Dengan batalnya Anies Baswedan nyapres berarti tinggal 2 calon presiden yang bersaing merebut nomor 1, yaitu calon presiden Ganjar Pranowo dan calon presiden Prabowo Subianto. Pendukung calon presiden Prabowo Subianto terbesar dari calon presiden lainnya.
Saat ini pendukung calon Presiden Prabowo Subianto terdiri dari 5 partai politik, yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem. Melihat besarnya partai politik mendukung Prabowo Subianto, secara hitung-hitungan diduga nanti akan dimenangkan oleh Prabowo Subianto dalam Pilpres nanti. Tetapi kalau dilihat dari figur kemampuan dan perilaku dari calon presiden, diduga dimenangkan Ganjar Pranowo karena masa lalunya baik. Selama 2 periode berhasil memimpin selaku gubernur Jawa Tengah, dekat dengan rakyat dan berani menantang garis keras. Sedangkan calon presiden Prabowo Subianto masa lalunya sangat jelek, dipecat mertuanya mantan presiden Soeharto dari Pangkostrat dengan pangkat bintang 3, penculikan 13 aktivis, hingga saat ini belum diketahui di mana keberadaannya. Isu Prabowo Subianto menampar wakil Menteri Pertanian dan masih ada lagi. Harapan saya, semoga Ganjar Pranowo terpilih jadi presiden nanti demi terciptanya kehidupan yang demokratis yang mirip kinerja Presiden Joko Widodo yang elektabilitasnya mencapai 86%. Sekian dan terima kasih.